Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat cerita Kocok Kepegolo, pada season ini kita kembali bersama Gusmat untuk membicarakan untuk sharing dalam pengalaman masalah berwudu. Jadi berwudu ini salah satu kunci kita bisa selalu terhubung dengan Yang Maha Kuasa, yang mana ini merupakan salah satu kejadian yang teristimewa bagi kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan atau Allah yang Maha Esa sebagai pencipta kita. Dan pada saat ini kita akan berbagi pengalaman dengan Gusmat mengenai kontinuitas berwudu yang tidak pernah berhenti untuk menjaga dari batalnya wudu. Kita langsung ke Gusmat ini. Menurut Gusmat ini apa manfaat kita menjaga wudu dari hal-hal yang membatalkan wudu? Atau katakanlah saat kita batal wudu kita langsung membuat wudu baru. Menurut Gusmat ini dari pengalamannya dari pengalamannya itu apa mungkin cara manfaatnya? Manfaatnya wudu itu kita sambung keperluan minta kepada Gusti Allah itu satu. Duanya keperluan, kalau udah memegang wudu itu Allah Ta'ala cepat kabul gitu. Kepentingan kita sehari-hari itu kabul namanya, dikabulin saka Gusti Allah itu keperluannya gitu. Gusmat tadi menjawab bahwa dengan menjaga wudu Allah akan lebih mudah mengkabulkan mengijabahnya, mengkabulkan, mengijabai atau kabul hajat seperti itu saat kita bisa menjaga wudu seperti itu. Menurut pengalaman Gusmat, sudah berapa tahun Gusmat menjaga wudu ini? Semenjak kita belajar diri kita itu ada 30 tahun saya belajar itu. Jadi Gusmat ini sudah menjaga wudu, belajar menjaga wudu itu dari belajar masih di pesantren dulu masih di pesantren di sekitar Pekalongan, yang mana juga dulu itu diasuh oleh Kiai Haji Yaimun Zubair atau Mbah Mun. Jadi Gusmat ini juga pernah belajar di pesantren di Pekalongan yang tadi telah disebutkan, yang diasuh oleh beliau Mbah Kiai Haji Yaimun Zubair. Dan ini mohon maaf ini selama 30 tahun lebih katakanlah menjaga wudu, mungkin adakah satu keajaiban yang menurut Mbah Mat itu sesuatu yang luar biasa? Mungkin bisa sedikit diceritakan mungkin masalah apa mungkin. Ajaibnya itu kita bahwa perlu PTH ngeden napas 3 kali itu keperluan nang Gusti Allah itu kan jakobul ijabai, dimudahkan mau usaha apalah dengan diiringin PTH keperluannya itu harus begitu, dimudahkan jalannya gitu. Jadi untuk istilahnya cara doanya waktu dibutuhkan sewaktu-waktu itu baca Fatihah 3 kali, tahan nafas itu harusnya gitu. Dan menurut Gusmat tadi seperti itu. Terus
yang pernah dialami Gus Mat pada saat itu tuh apa? Kejadian apa kira-kira? Saya itu berjalan, Ya. kehujanan. Lah itu Fatihah harus paham. Fatihah itu kan kita Fatihah, baca Fatihah, tapi tidak tahan napas. Iya, iya. Itu namanya kan harusnya kita mandilah Fatihah, tahan napas Fatihah 3 kali keperluan. Marang Gusti sebutlah Allah, ya minta terang lah, ya terang. Rizikilah, itu Allah Ta'ala maha kaya. Itu cepet terkabul apa kepentingan keperluan iku bekal udu itu sinambung marang Gusti Allah. Ya begitu, gitu intinya keperluan apa kita. Jadi seperti itu ya Sobat Cipto Iya. Penggolo. Jadi saat orang ya seperti ceritanya Gus Mat ini, saat sudah membiasakan diri menjaga wudhu, saat kita dalam kondisi yang mungkin agak sedikit ada keperluan atau kepepet, kita bisa menggunakan ya seperti tadi contoh saat kita di jalan mungkin Iya. terjadi hujan besar, terus kita nyuwun kepada Allah supaya hujannya mungkin dikurangi atau tidak hujan dengan cara seperti itu tadi. Atau sebaliknya pada saat kita cari kerja atau cari rezeki, ada kesulitan, itu kita baca. Dan ini ngomong-ngomong, ijazah ini dulu yang memberikan ini siapa ini ijazah dulu ini? Apakah Mbah Mat ini melalui mimpi atau diberi siapa gitu? Itu kan ada udah lafadznya Fatihah. Itu tergantung ngetrapnya. Fatihah itu memang siapapun orangnya itu udah tahu Fatihah, tapi cara ngetrapnya itu tujuan harus 3 kali, keperluan itu bisa terkabul, dibuktikan. Ya, Itu maksudnya itu yang mengajari ini itu jenengan ini dari mana, atau dari buku atau dari guru langsung begitu, maksudnya begitu? ya bayai itu tadi ada trapnya Fatihah itu, tapi dengan syaratnya kepingin mandi itu harus tahan napas 3 kali. Begitulah saya buktikan. Itu kan tekniknya gitu ya. Nah, teknik maksudnya. Ya, Iya, wudhu menjaga wudhu, tawadu tawakal itu dengan di jalan pun yo berzikir kepada Allah itu. Jadi lebih ringkasnya begini sobat. Jadi model ini ya, model menjaga wudhu, terus saat kita ada keperluan insidental ya, di saat dimana kita berada, menjaga wudhu yang istiqomah dapat menjadi sebab lantaran kita dapat lepas dari satu kejadian atau halangan yang mungkin pada saat itu ada di jalan kita atau ada di dalam kehidupan kita. Dan cara menggunakan tekniknya itu seperti itu. Dan menurut Gus Mat ini dulu diajarkan oleh Mbah Yai Mbah Mun ya, Mbah Mun. atau Mbah Juber ya, Maimun Juber seperti itu. Terus pada saat proses menjaga wudhu, pernahkah terjadi mungkin satu masalah atau mungkin satu kesulitan atau gimana pada saat itu? Sebetulnya tidak ada yang bagi Allah itu tidak ada sulit. Bagi Allah itu tidak ada sulit. Tergantung manusianya ngetrapnya gitu. Syaratnya ya itu harusnya ya utama itu wis lengkap, minta kepada Allah ya bacaannya Fatihah ngeden 3 kali, napas tahan
belajar itu harus sampai. Terus keperluan kepentingan apapun, intinya ilmu itu manfaat. Keadaan bismillahirrahmanirrahim itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah itu kerentek minta kepada Gusti Allah apapun bentuknya, namanya Allah Maha Kaya, terkabul gitu, asal tahan napas 3 kali, itu intinya. Jadi begini Sobat Cerita Poco Bungkolo, tadi telah dijelaskan oleh Gusmat dari bagaimana teknisnya ya. Jadi saat membaca Al-Fatihah 3 kali tahan nafas. Tapi saya pikir ada yang lebih mendasari lagi, yaitu kita harus menjaga wudhu. Itu tadi intinya sebenarnya. Jadi dengan menjaga wudhu otomatis tidak ada jarak yang terpisah antara kita dengan Allah. Sebab wudhu itu merupakan pintu gerbang daripada kesucian. Secara fikih itu seperti itu. Jadi saat sholat kita juga harus berwudhu. Saat kita membaca Al-Quran disunahkan kita juga harus berwudhu. Jadi intinya semua ibadah yang berwujud atau yang istilahnya berhubungan dengan pribadi kita dan Allah harus berwudhu terlebih dahulu. Seperti itu ya Gus. Iya. Dan Mbah Ahmad ya, terima kasih. Okay. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk pembangunan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.